Perayaan Misa Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta. KPU akan gelar PSU 8 daerah pada hari Sabtu mendatang. WNA Rusia hilang di perairan Amer. Selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami hadir menemani Anda pada malam hari ini dengan sejumlah informasi lainnya. Dan pemirsa, selain 4 informasi tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi dan juga kegiatan dari Menteri Kabinet Merah Putih dan sejumlah kepala daerah. Dan tentunya pemirsa, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terkait peristiwa dan juga olahraga. Tentunya bersama saya, Selis Regar. Dan saya Dewi Manik, simak informasi Menyapa Malam untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi Menyapa Malam di mana dalam agenda Presiden Prabowo Subianto yang menerima pimpinan Komisi 5 DPR RI di Istana Merdeka untuk membahas isu strategis termasuk preservatif jalan nasional dan kualitas jalan daerah. Dan dari pimpinan Komisi 5 DPR RI, Lazarus menyampaikan bahwa Presiden memerintahkan perbaikan jalan daerah melalui Impres Jalan Daerah dan penanganan tegas terhadap kendaraan over dimension dan overloading. Presiden Prabowo Subianto menerima pimpinan Komisi 5 DPR RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 17 April 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyampaikan bahwa salah satu isu yang dibahas adalah preservasi jalan nasional dan peningkatan kualitas jalan daerah dengan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk memperhatikan kondisi jalan daerah melalui instruksi Presiden Jalan Daerah. Selain itu, Lazarus mengungkapkan bahwa ketahanan pangan juga menjadi pokok pembahasan, khususnya terkait penyelesaian pembangunan sistem irigasi di sekitar bendungan. Presiden Prabowo menginstruksikan agar pembangunan tersebut segera diselesaikan untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Tadi saya sampaikan soal preservasi jalan. Pak Presiden langsung menanggapi dan memerintahkan untuk preservasi ini supaya dijamin kemantapan jalan nasional ini terpelihara. Itu yang pertama. Yang kedua, pembangunan jalan daerah. Tadi kami sampaikan kondisi jalan nasional di Indonesia posisinya sudah di atas 90%, tapi posisi jalan daerah kemantapannya itu masih 40 di jalan kabupaten dan 60% di jalan nasional, jalan provinsi. Pak Presiden juga tadi memerintahkan untuk memperhatikan secara serius jalan-jalan daerah dengan pola impres, namanya nanti ada impres jalan daerah. Tadi saya sampaikan soal preservasi jalan. Pak Presiden langsung menanggapi dan memerintahkan untuk preservasi ini supaya dijamin kemantapan jalan nasional ini terpelihara. Itu yang pertama. Yang kedua, pembangunan jalan daerah. Tadi kami sampaikan kondisi jalan nasional di Indonesia posisinya sudah di atas 90%, tapi posisi jalan daerah kemantapannya itu masih 40 di jalan kabupaten dan 60% di jalan nasional, jalan provinsi. Pak Presiden juga tadi memerintahkan untuk memperhatikan secara serius jalan-jalan daerah dengan pola impres. Namanya nanti ada impres jalan daerah. Kemudian terkait dengan ketahanan pangan. Kami bicara tentang bendungan-bendungan yang sudah dibangun dan belum ada irigasi baik primer maupun sekundernya. Tadi juga ditanggapi untuk segera diselesaikan irigasi-irigasinya terkait dengan ketahanan pangan. Tadi juga kami membahas soal irigasi ini bukan hanya yang ada di bendungan saja, juga ada irigasi sawah tada hujan. Dengan pola namanya irigasi sederhana yang bisa dikerjakan langsung oleh masyarakat. Kami sampaikan tadi beberapa kendala, dan kendala-kendalanya itu tadi Pak Presiden sampaikan ini harus kita selesaikan soal odol ini. Kenapa? Karena beban jalan yang kita bangun ini sudah tidak mampu menampung beban angkutan kendaraan yang sudah ada. Jadi diskusinya sangat konstruktif ya. Beliau menanggapi secara keseluruhan dengan seluruh persoalan infrastruktur yang memang menurut kami itu perlu mendapat perhatian dari pemerintah sekarang. Lazarus menambahkan bahwa pertemuan itu juga membahas tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 yang mengatur perumahan dan kawasan permukiman dengan tujuan untuk mewujudkan perumahan yang seimbang. Selain itu, dalam sektor transportasi jalan,
Lazarus menyebutkan bahwa Presiden Prabowo memberikan instruksi untuk menangani secara tegas kendaraan truk angkutan yang melanggar batas ukuran dan muatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham membantah adanya isu matahari kembar dalam kepemimpinan dari Presiden Prabowo Subianto saat ini. Idrus juga menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia saat ini hanya Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menepis adanya isu matahari kembar antara Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Idrus menegaskan bahwa Presiden Indonesia saat ini hanyalah Prabowo Subianto. Dirinya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo merupakan sosok presiden yang autentik dan diakui secara nyata oleh publik. Ia juga menyebut Prabowo Subianto memiliki pengalaman yang baik, terutama di bidang militer. Tentu Pak Prabowo sebagai pemimpin autentik hari ini sebagai presiden tentu tidak secara serta-merta mengcopy paste. Tetapi tentu juga Pak Prabowo melihat dari sisi substansi program seperti apa kalau ada masukan, lalu kemudian bagaimana strategi pendekatan, apa perlu modifikasi dan lain-lain sebagainya. Pak Prabowo itu luar biasa gitu loh. Pengalamannya di militer sebagai prajurit, kemudian juga pengalaman di dalam berpartai, kemudian sudah di luar negeri, dan karena itu ini sangat luar biasa. Yang membenturkan siapa Pak? Ya, saya kira kan sudah kelihatan di luar ini. Yang punya bahwa ini Pak Prabowo ini bagaimana Pak Jokowi ini, jadi udahlah satu kesatuan. Tidak bisa sebagai dan Pak Prabowo kan sudah tegas sekali lagi, bukan mereka yang minta cawe-cawe, tapi saya minta supaya cawe-cawe dalam arti kontribusi. Bukan hanya mantan-mantan presiden, tetapi yang lain juga. Kita rawat Indonesia sebagai rumah besar. Kan itu yang luar biasa. Dari Jakarta, Konita Putri, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Dan tentu Dewi dan pemirsa, tepat di hari ini adalah perayaan Jumat Agung bagi umat Nasrani yang menjalankannya. Dan pastinya kami dari tim Simpo TV mengucapkan selamat Hari Jumat Agung. Semoga pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus bisa menjadi kekuatan baru dan pengharapan baru bagi kita semua. Amin. Dan kita berharap untuk seluruh umat Kristiani yang dapat menjalankan ibadah saat ini, malam ini, dapat berjalan dengan baik dan juga nanti di hari Minggu dapat menjalankan ibadah juga dalam perayaan Paskah. Dan kita lanjut informasi berikut ini, pemirsa. Perayaan Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta tahun 2025 berlangsung tertib, terorganisir, dan juga nyaman. Hal itu dikarenakan fasilitas penunjang yang ditingkatkan, yakni sebanyak 4.600 kursi disediakan, serta dukungan dari lintas agama turut memperlancar rangkaian ibadah hari suci bagi umat Katolik. Gereja Katedral Jakarta menyiapkan lebih dari 4.600 tempat duduk bagi umat Katolik yang hadir dalam perayaan Jumat Agung, Jumat 18 April 2025. Humas Gereja Katedral Susi Suhadi mengungkapkan penataan tempat duduk tersebar di dalam gereja, yaitu 700 kursi di ruangan utama, 850 di Gedung Graha Pemuda lantai 1 dan 4, di area tenda halaman Gereja Katedral 2.500, dan di Plaza Maria sebanyak 500 kursi yang disiapkan. Persiapan fasilitas yang ditingkatkan turut dipadukan dengan dukungan dari Masjid Istiqlal yang membuka akses terowongan silaturahmi sebagai jalur penghubung antar kedua rumah ibadah. Adapun untuk ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan sebanyak 3 kali, yakni di pukul 12 siang, pukul 15 sore, dan pukul 18.00 petang. Untuk kapasitas ya semaksimalnya kami juga mencoba untuk bisa menampung, yaitu dengan tampungan yang bisa disediakan. Itu sekarang ini kita bisa menyediakan sekitar 4.600 kursi. Nah, itu terdiri dari di dalam gereja hampir 700, kemudian Geraha Pemuda kita sudah menggunakan aktif di lantai 1 dan 4. Itu adalah jumlah 850. Kemudian di luar ini kita seperti biasa memasang tenda dan menambah kapasitas 2.500, dan di Plaza Maria ada 500, jadi sekitar 4.600. Kami harapkan ini juga menambah kenyamanan bagi umat, apalagi kita didukung penuh oleh Masjid Istiqlal. Teman-teman Masjid Istiqlal dengan rela gitu ya mendukung kelancaran acara ini, sehingga parkir yang ada di Istiqlal itu terhubung dengan Gereja Katedral melalui terowongan silaturahim. Jadi terowongan silaturahim ini dibuka dari Kamis hingga Sabtu nanti. Untuk sesi ibadahnya sendiri nanti apa? Iya, pada hari ini ibadat akan dilaksanakan 3 kali. Jadi 1 kali jalan salib kreatif, kemudian ibadat 3 kali. Dimulai dari ibadat yang pertama itu di pukul 12. Itu nanti akan dipimpin oleh Romo Edi Mulyono SY bersama dengan Romo Maharsono SY.
Kemudian pukul 15 yang merupakan hybrid di pukul 15 itu akan dipimpin oleh Romo Hani Rudi Hartoko SY. Kemudian ditutup dengan ibadat ketiga yaitu pukul 18 yang akan dipimpin nanti oleh Romo Diodatus SY bersama dengan Romo Andre M. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Gelaran Misa Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta hari ini dilakukan sebanyak 4 sesi. Di sesi terakhir pada misa hari ini masih terus dipadati umat Katolik yang beribadah. Lalu bagaimana dengan pelaksanaan yang ada di sana? Berikut laporan dari tim liputan Sinpo TV Max Munte dan juru kamera Azizul Hakim dan Faham. Ya pemirsa, memang untuk pelaksanaan Misa Jumat Agung yang ada di Gereja Katedral Jakarta sendiri ini memang sudah terbagi atas 3 sesi ibadah. Memang pada sesi pertama tadi pada pukul 12 siang, ini kemudian ada sesi kedua pada pukul 3 sore waktu Indonesia bagian Barat, dan saat ini merupakan sesi ketiga ataupun sesi terakhir dari pelaksanaan Misa yang berlangsung di Gereja Katedral Jakarta sendiri. Memang sejak pada sesi pertama tadi memang seluruh umat Katolik baik Protestan dan juga Katolik ini memang sudah berbondong-bondong memasuki wilayah kompleks dari Gereja Katedral Jakarta sendiri untuk melangsungkan perayaan dari Misa Jumat Agung yang ada di Gereja Katedral Jakarta sendiri. Dan jika kita bisa melihat, pemirsa, memang untuk pelaksanaan Misa yang ada di Gereja Katedral Jakarta sendiri ini pada sesi kedua tepatnya pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat ini memang dilakukan secara hibridal ataupun dilakukan secara luring dan juga daring terhadap para umat Katolik maupun juga Protestan yang hendak melaksanakan Misa Jumat Agung yang ada di Gereja Katedral Jakarta sendiri. Dan juga kita bisa melihat bahwa terkait dengan pelaksanaan yang ada di sesi ketiga Misa Jumat Agung ini memang total ada 4.600 kursi yang disediakan bagi para calon jemaat yang akan melangsungkan ibadah mereka, di mana untuk pembagian dari 4.600 kursi ini memang ada di 700 kursi itu tersedia di dalam ruang utama, dan juga terkait dengan di Geraha Pemuda lantai 1 ini kami melihat memang ada sekitar 850 total kursi yang disediakan oleh bagi jemaat. Dan juga terkait dengan tenda yang ada di depan gereja ini memang disediakan sebanyak 2.500 kursi yang akan ataupun yang disediakan oleh pihak Gereja Katedral Jakarta kepada para jemaat yang hendak melangsungkan gereja ini. Dan juga terkait dengan bagi jemaat yang belum melakukan pendaftaran ataupun registrasi 1 bulan sebelumnya, tepatnya pada 5 Maret pada hari Rabu Abu pada bulan lalu, ini memang dari pihak Gereja Katedral Jakarta menyiapkan kursi ataupun tempat duduk yang tidak terregistrasi, di mana ada di sekitaran dari Plaza Maria dan juga tenda yang ada di depan gereja sendiri. Dan juga terkait dengan dari sisi kuota ataupun kursi yang disediakan oleh Gereja Katedral Jakarta, ini juga kami bisa melihat bahwa pengamanan yang dilakukan ini cukup situasional, di mana memang sejak sesi pertama ini meskipun para calon jemaat ataupun jemaat yang berbondong-bondong memasuki kompleks dari Gereja Katedral Jakarta sendiri, pengamanan ataupun keamanan dilakukan secara situasional, mengingat memang pemeriksaan tetap dilangsungkan ataupun dilakukan di pintu-pintu masuk yang ada di Gereja Katedral Jakarta sendiri memang pemirsa. Dan terkait dengan bagaimana keseluruhan ataupun akumulasi dari pelaksanaan Misa Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta sendiri, dan juga pelaksanaan pada hari-hari selanjutnya seperti Sabtu Suci ataupun Virgilia Paskah dan juga Hari Raya Paskah yang jatuh pada hari Minggu nanti. Ini kita sudah bersama dengan Humas Keuskupan Agung dan juga Gereja Katedral Jakarta, ada Ibu Susyana Suwadi. Ibu, Shalom, selamat Jumat Agung sebelumnya. Ibu, boleh dijelaskan bagaimana pelaksanaan Misa Jumat Agung yang berlangsung pada hari ini, Bu? Baik sesi 1 dari pagi tepatnya hingga saat ini. Ya, baik, terima kasih Mas. Pada hari ini memang kami melakukan ibadat Jumat Agung, di mana diawali dengan renungan, yaitu Jalan Salib Kreatif di pukul 9 yang dipersembahkan oleh orang muda Katolik Katedral yang mempersembahkan renungan yang sifatnya kontemplatif dan juga memberikan inspirasi untuk dalam bentuk drama musikal, kemudian gerak dan lagu
dan juga itu dengan tema nuansa lagunya itu nuansa barok. Nah, itu dia sisi lain dari JSK atau Jalan Salib Kreatif sebelumnya, yaitu di mana memberi judul Mater Purisima. Jadi mengambil sisi dari Bunda Maria. Bunda Maria yang sangat berduka. Jadi ada 7 kedukaan Bunda Maria itu diterjemahkan dalam bentuk 9 babak dalam Jalan Salib Kreatif yang dimainkan dan didukung karena juga ada Saint Jane Orchestra bersama dengan KUR OMK. Nah, itu semua berjumlah 145 orang muda. Ya. Boleh tahu nih Bu, terkait dengan jemaat yang hadir baik dari pagi tadi hingga saat ini, apakah ada peningkatan jemaat yang hadir atau memang sesuai dengan estimasi dari pengelola dari Gereja Katedral Jakarta sendiri? Ya, memang estimasi kami di ibadat Jumat Agung ini diperkirakan akan penuh gitu ya, peak dalam setiap ibadatnya. Jadi terbukti di pukul 12 tadi itu mengalami paling maksimal itu sekitar 4.600, mungkin lebih sedikit. Nah, itu kemudian di pukul 15 juga sekitar 4.500-an. Dan nanti ini yang pukul 18 ini kemungkinan juga akan penuh. Ya. Kalau untuk pelaksanaan dari pada hari Sabtu Suci besok, Ibu, dan juga pelaksanaan Paskah ini, apakah komitmen pelaksanaan akan tetap sama atau mungkin ada peningkatan seperti itu? Kami berusaha semaksimal mungkin supaya umat yang hadir di sini dapat melakukan ibadah dengan kusuk dan juga nyaman. Jadi semoga apa yang sudah diatur oleh panitia itu bisa membantu umat sehingga bisa mendapatkan suasana kusuk tadi untuk nanti melanjutkan di hari ketiga ya, di Trihari Suci, yaitu malam Tirakatan Kebangkitan Kristus, itu akan dilaksanakan hanya 2 kali misa. Jadi misa malam Paskah itu hanya 2 kali, yaitu akan diselenggarakan besok di pukul 17 dan pukul 20.30. Nah, kemudian besok dilakukan juga registrasi dan non-registrasi. Jadi tetap bagi yang belum registrasi dapat datang dan nanti mendapatkan tempat di Plaza Maria atau di tenda. Ya. Nah, kemudian untuk hari Minggu yaitu misa Paskah itu akan diselenggarakan di Gereja Katedral 4 kali. Jadi yang pertama adalah misa khusus, misa pontifikal yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Kardinal Ignatius Suharyo dengan Kuria, itu di pukul 8.30. Kemudian pukul 11 sebagai misa keluarga, itu misa anak-anak biasanya yang datang. Kemudian 2 kali misa, jadi ada tambahan misa yang memang jamnya berbeda dengan tahun-tahun lalu. Di pukul 15.30 akan ada misa sore Paskah. Kemudian yang terakhir ditutup dengan misa pukul 18 sebagai misa terakhir. Mungkin Bu Susi terkait dengan himbauan bagi para calon jemaat yang nantinya akan melangsungkan ibadah pada Sabtu Suci dan juga nanti pada misa Paskah nanti seperti apa? Ya, sebelumnya saya juga menambahkan bahwa mulai misa Paskah di pukul 11 sampai sore itu tidak diberlakukan lagi registrasi. Jadi nanti bebas untuk masuk ke dalam gereja atau Geraha Pemuda lantai 1 dan lantai 4. Ya. Nah, himbauan kami adalah agar supaya umat bisa datang sebelumnya, jauh sebelum waktu dari misa, mulai misa. Terutama yang sudah melakukan registrasi, diminta untuk datang paling tidak 45 menit sebelumnya. Karena 30 menit sebelumnya itu sudah akan diberikan kepada yang sudah menunggu ataupun yang sudah datang tanpa registrasi. Ya. Nah, kemudian juga jangan membawa barang yang berlebihan. Karena nanti juga akan melakukan pemeriksaan ya, dilakukan pemeriksaan. Kemudian juga silakan untuk bisa parkir di Masjid Istiqlal, karena itu sudah terhubung dengan terowongan silaturahim yang dibuka sampai besok, hanya sampai Sabtu. Nah, itu akan memudahkan, jadi cuaca kan tidak menentu. Kalau hujan itu sangat mudah untuk parkir di basement, kemudian menyeberang dalam terowongan, lalu langsung sampai di halaman katedral. Terima kasih Ibu Susi atas waktunya, silakan kembali beraktivitas. Dan memang pemirsa terkait dengan persiapan ataupun pelaksanaan pada Sabtu Suci ataupun juga nanti pada hari Minggu, tepatnya pada Hari Raya Paskah ini, memang dari pihak Katedral Jakarta sendiri memang menghimbau seluruh calon jemaat untuk lebih melakukan persiapan estimasi waktu 1 jam ataupun 45 menit sebelum sesi yang dituju akan dimulai, dan juga tidak membawa barang-barang yang berlebihan, mengingat memang untuk melaksanakan mobilitas yang lebih mudah dan juga cepat untuk memasuki kawasan-kawasan yang ataupun area-area yang nantinya akan dilakukan ibadah untuk
Sabtu Suci dan juga nanti pada Hari Raya Paskah sendiri. Dan dari Gereja Katedral Jakarta, Max Juru Kamera Ajizul Hakim, tim liputan Simpo TV. Sementara itu, pemirsa, puluhan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Jakarta Barat berkumpul di halaman Universitas Tarumanegara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Kamis malam. Berkumpul ya para mahasiswa dan mahasiswi ini untuk melakukan napak tilas dengan berjalan kaki dalam rangka memperingati Paskah ke Gereja Katedral Jakarta Pusat. Puluhan mahasiswa dan mahasiswi umat Katolik dari berbagai universitas se-Jakarta Barat pada Kamis malam berkumpul di halaman Universitas Tarumanegara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Para mahasiswa dan mahasiswi ini akan melakukan perjalanan dengan berjalan kaki dari Universitas Tarumanegara menuju Gereja Katedral Jakarta Pusat. Perjalanan akan ditempuh kurang lebih sejauh 20 km. Perjalanan ini merupakan napak tilas serta bentuk penyerahan diri dalam rangka memperingati Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus. Kami mau merenungkan kisah sengsara Yesus setelah para mahasiswa Katolik ini mengikuti perayaan Kamis Putih di masing-masing gereja, di paroki di mana mereka berada atau di kampus, ada di Tarumanegara, ada di Binus, di Markisan. Nah, setelah itu kami berkumpul pada malam hari ini melanjutkan permenungan tersebut sambil merenungkan juga Yesus yang menderita sampai menyerahkan diri besok pada peristiwa Jumat Agung itu ya. Jadi tempat di mana akan mulai ada yang dari selatan, dari timur, dari tengah, dari Atmajaya dan dari barat. Kami semua akan mengarah ke paroki katedral. Kami harus tiba di sana sebelum pukul 6 pagi, bertemu dengan Bapak Uskup Agung Ignatius Kardinal Suharyo, dan kami akan mendapatkan berkat dari beliau. Di lain hal, salah satu peserta asal Universitas Bunda Mulia Serpong mengaku antusias mengikuti kegiatan napak tilas ini. Obat-obatan dan P3K merupakan perlengkapan yang sudah dipersiapkan sebelum mengikuti kegiatan ini. Apa aja yang dibawa di persiapannya? Paling kayak obat-obat P3K gitu sih yang dibutuhin, jadi kayak obat mah gitu-gitu. Kesannya apa ikut napak tilas ini? Seru sih, terus juga kayaknya nemu teman-teman baru tadi, jadinya lumayan menarik ya, caranya seru juga. Nantinya saat di katedral, para peserta napak tilas ini akan berkumpul dari 4 unit lainnya, timur, utara, selatan, dan berpusat di katedral untuk meminta berkat dari Uskup Agung Indonesia, Ignatius Kardinal Suharyo Harjoatmojo. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Dan di Jumat Agung menjadi momen penghayatan mendalam bagi umat Katolik di seluruh dunia. Di Gereja Katedral Jakarta, perayaan Hari Jumat Agung diisi dengan diawali jalan salib kreatif yang dipersembahkan oleh Orang Muda Katolik atau OMK Katedral dengan mengangkat tema Mater Purissima. Jalan salib kreatif dengan tema Mater Purissima menjadi pembuka rangkaian ibadah Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta pada Jumat 18 April 2025. Humas Gereja Katedral Susi Suwadi menjelaskan bahwa keterlibatan orang muda Katolik Katedral menjadi wujud refleksi iman melalui karya seni. Dengan mengusung perspektif Bunda Maria, Ibu Yesus dikisahkan sesara dan wafat Kristus dibawakan dalam bentuk drama, gerak, dan musik yang dipadukan secara kontemplatif dan inspiratif. Pertunjukan ini dipersembahkan oleh 145 orang muda Katolik Katedral, didukung oleh James Orchestra serta paduan suara OMK Katedral. Jalan salib kreatif ini dipersembahkan oleh orang muda Katolik Katedral yang didukung juga dengan St. James Orchestra dan juga KUR Orang Muda Katolik atau OMK Katedral. Dan pada jam 9 ini nanti kita bisa saksikan bagaimana persembahan inspiratif kontemplatif dari orang muda kita yang intinya adalah bagaimana merefleksikan renungan terhadap renungan untuk sengsara dan wafat Kristus pada hari ini dari sisi seorang ibu, yaitu Bunda Maria. Maka berjudul Jalan Salib Kreatif ini adalah Mater Purissima, yang artinya ibu yang sangat suci. Dan ini merupakan sebuah drama disertai dengan gerak dan juga musik. Dan diharapkan juga umat bisa lebih menghayati renungan pada ibadat Jalan Salib ini dengan diawali oleh Jalan Salib Kreatif ini. Dan juga
ini sudah dipersiapkan lama. Jadi audisi dan juga latihan sudah dimulai dari bulan November tahun 2024 dan didukung penuh oleh 145 orang muda OMK Katedral. Diharapkan melalui jalan salib kreatif pada Jumat Agung, para umat Katolik dapat semakin menghayati makna sengsara dan wafat Kristus secara lebih mendalam. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya, salah satunya terkait kado istimewa hari ulang tahun ke-26 Kota Depok. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Simpo TV, dan kita lanjutkan informasinya di mana 2 pekerja migran Indonesia yang meninggal di Kamboja atas kasus TPPO berangkat ke luar negeri secara ilegal dan non-prosedural sehingga KP2MI tidak menemukan data atas nama 2 korban tersebut. Dan dengan banyaknya kasus serupa, Menteri P2MI menghimbau masyarakat Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri agar taat dan juga mengikuti prosedur dari pemerintah, juga tidak mudah percaya dengan iming-iming di sosial media. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Kardik menegaskan kembali bahwa kedua korban TPPO Kamboja merupakan pekerja migran Indonesia non-prosedural
yang namanya tidak dapat ditemukan pada data pekerja Indonesia di Kamboja. Salah satu korban Rizal Sampurna yang berasal dari Banyuwangi sempat menghubungi kerabat pada 13 Maret 2025 untuk memberitahu pekerjaannya sebagai scammer. Rizal juga sempat mengirim foto saat ia bekerja dengan tangan di borgol. Selang beberapa hari terdapat pihak yang mengaku sebagai pihak berwajib dari Kamboja menghubungi keluarga dan menyatakan bahwa Rizal telah meninggal dunia. Pihak keluarga yang merasa ragu meminta bukti foto, namun hanya diberi penjelasan bahwa dokumen telah dipegang kepolisian Kamboja. Sementara korban lainnya, Ihwan Sahab yang berasal dari Bekasi, awalnya dilaporkan mengalami musibah di Kamboja. Menanggapi hal tersebut, BP3MI menindaklanjuti dengan memberi perawatan di Rumah Sakit Kamboja. Pada 14 April 2025, Ihwan dikabarkan meninggal dan KBRI mengonfirmasi bahwa kabar tersebut benar. Menurut analisa dokter, Ihwan mengalami benturan pada kepala bagian otaknya dan ada kemungkinan putusnya pembuluh darah di bagian otak. Keluarganya pun setuju untuk dimakamkan di Kamboja. Pak almarhum Rizal Sampurna dan Ihwan Sahab, Kementerian PDUAMI, dalam hal ini pemerintah Pak Prabowo, menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya beliau berdua sebagai bagian dari korban tindak pidana perdagangan orang. Kita berharap beliau diterima di sisi Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan keluarga diberi kesabaran dan ketabahan menerima musibah ini, sekaligus mudah-mudahan dari hal ini kita bisa mengambil pelajaran untuk terus memperbaiki tata kelola pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Karding menegaskan maraknya kasus serupa akan menjadi perhatian serius bagi Kementerian P2MI. Dirinya juga mengharapkan seluruh warga Indonesia jangan mudah terpengaruh iming-iming dari sosial media untuk ketiga negara tersebut, yaitu Kamboja, Myanmar, dan juga Thailand. Dari Jakarta, Zuli Andri, juru kamera Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum siap untuk melaksanakan pemungutan suara ulang calon kepala daerah pada Sabtu esok. Sejauh ini pemirsa, total 8 daerah yang mengalami kendala di tingkat kabupaten kota. Usai putusan Mahkamah Konstitusi diketok tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang di beberapa daerah yang mengalami kendala di tingkat kabupaten kota, pemerintah menegaskan siap menggelar pada hari Sabtu besok. Komisi Pemilihan Umum menyampaikan ada 8.763 tempat pemungutan suara yang disiapkan pada gelaran PSU di 8 kabupaten di Indonesia. Kedelapan daerah tersebut antara lain Kabupaten Banjarbaru di Kalimantan Selatan, Kabupaten Serang di Banten, Kabupaten Pasaman di Sumatera Barat, Kabupaten Empat Lawang di Sumatera Selatan, Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat, Kabupaten Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Bengkulu di Provinsi Bengkulu. Anggota KPU Agus Melas menerangkan, permohonan yang diajukan peserta pemilu akan tetap melalui mekanisme formal pasca ketentuan Mahkamah Konstitusi. Dari sisi jumlah, ada 9 kabupaten kota, 8 diantaranya nanti pada tanggal 19, tetapi juga itu dilakukan untuk seluruh kabupaten kota. Dan kemudian dari 8 kabupaten kota yang nanti akan menyelenggarakan PSU pada hari Sabtu tanggal 19 April, ada 8.763 TPS. Jadi dari sisi bobot memang pada akhirnya kami melihat secara prinsip ini penting untuk disampaikan ke publik. Penyelenggaraan pemungutan suara ulang ini dapat dikawal bersama tidak hanya pihak KPU, namun kolaborasi lintas kementerian lembaga guna mengurai peluang kesalahan yang akan terjadi. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Simpo TV. Sementara itu pemirsa, dari Polda Metro Jaya mengungkap penyebab kemacetan parah di ruas tol Wiyoto Wiono disebabkan oleh aktivitas bongkar muat kontainer serentak di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Di mana pihaknya akhirnya melakukan upaya untuk mengurai kepadatan lalu lintas dengan membuka jalur di dalam tol. Akses menuju Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara lumpuh alias macet parah sejak Rabu malam hingga Kamis 17 April 2025. Polisi pun membuka sodetan di dalam tol untuk mengurai kemacetan.
Kemacetan yang terjadi disebabkan oleh lonjakan truk yang masuk secara bersamaan ke area pelabuhan akibat aktivitas bongkar muat serentak. Kondisi ini menyebabkan buffer zone pelabuhan tidak mampu menampung antrian truk sehingga kemacetan meluas hingga ke jalan tol. Sebagai langkah darurat, Ditlantas Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas dengan membuka sodetan di dalam tol untuk mengalihkan kendaraan kecil. Harapannya Tanjung Priuk yang macet parah dapat terurai. Sementara itu, pihak Pelindo Regional 2 Tanjung Priuk mengonfirmasi bahwa kemacetan disebabkan oleh meningkatnya arus barang, terutama penerimaan dan pengiriman peti kemas, yang terjadi serempak seusai masa pembatasan saat arus mudik Lebaran. Maka dari itu pihaknya meminta maaf atas dampak kemacetan ini dan memastikan pihaknya bersama kepolisian terus berkoordinasi agar operasional pelabuhan tetap berjalan lancar di tengah lonjakan volume logistik. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Indikasi kasus TPPO terhadap pekerja migran Indonesia asal Bekasi telah berkembang ke tahap pelaporan ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut ditulis oleh ibu korban sendiri. Pelaporan tersebut pemirsa turut dikawal oleh pengacara dari ibu korban hingga tim reaksi cepat P2MI. Kasus ini nantinya akan dikawal hingga selesai. Pekerja migran asal Indonesia dari kota Bekasi berinisial SD teridentifikasi menjadi korban kasus TPPO di Kamboja. Menteri P2MI menyebutkan akan mengawal kasus yang teridentifikasi menjadi tindak pidana perdagangan orang, agar nantinya hasil proses hukum bisa menjadi pelajaran dan pesan bagi semua pemain atau mafia untuk berhati-hati. Sebelumnya korban inisial SD berangkat ke Kamboja secara ilegal dan tidak terdaftar di data visa bekerja. Diduga SD tertarik dari ajakan teridentifikasi pelaku S dan A untuk bekerja di Kamboja. Bahwa sesuai janji saya beberapa waktu lalu kepada teman-teman media dan publik, kasus Soleh Darmawan akan kita dorong untuk masuk ke ranah hukum. Karena ini kami pelajari ada indikasi dugaan TPPO-nya. Dan alhamdulillah tadi Ibu Diana, ibu korban, beserta hari ini beserta pengacaranya Pak Joni dan tim kami dari BP3MI Jawa Barat, tim reaksi cepat kami, ikut mendampingi Ibu Diana untuk melaporkan dugaan TPPO ke Polda Metro Jaya. Dan untuk itu selanjutnya kami akan mengawal ini, mudah-mudahan dapat ditindaklanjuti secara serius supaya juga hasil proses hukum nanti yang ada ini bisa menjadi pembelajaran dan pesan buat bagi semua pemain, bagi semua mafia untuk berhati-hati. Kementerian P2MI berjanji akan memberikan pendampingan hukum dan litigasi kepada keluarga korban dan tidak lupa mengingatkan masyarakat untuk selalu berhati-hati pada iming-iming dari sosial media. Dari Jakarta, Zuli Andri, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Timor Leste dan ASEAN, Mark Gerritsen, mengapresiasi upaya pemerintah Kota Depok dalam melestarikan warisan budaya sekaligus menjadikan Kota Lama Depok sebagai kawasan heritage yang nyaman untuk ditinggali. Dan juga hal itu disampaikan saat berkunjung ke kantor Yayasan Lembaga Cornelis Karlstein atau YLCC di kawasan Depok Lama pada Rabu 16 April 2025 lalu. Dirinya terkesan dengan visi Pemkot Depok untuk menjadikan Kota Lama sebagai kota ramah pejalan kaki, kota hijau, dan bahkan kota yang ramah bagi pesepeda. Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Mark Gerritsen, hari ini mengunjungi Kota Depok. Kehadiran Mark ke Depok tak lain untuk melakukan diskusi penting dengan Wali Kota Depok, Haji Supian Suri, dalam melestarikan dan mempromosikan warisan budaya Belanda Depok. Ia menambahkan Depok memiliki sejarah dengan Belanda, khususnya berbagai situs bersejarah dari era kolonial Belanda yang masih ada di kota ini. Kunjungan tersebut juga dimasukkan dalam rangkaian HUT ke-26 Kota Depok, sekaligus kado terindah untuk Kota Depok. Kota Lama as a city for inhabitants, a city where you can walk around from one beautiful heritage place to another,
a green city, a city maybe also where you can go on a bicycle. Okay. I gave a Delft blue vase with bicycles on it as a present, because maybe it's a reminder of what the future holds for Depok, a city where people can really enjoy the city, nature, and without cars, but cherishing heritage and a good life together. Dikatakannya Depok yang terkenal dengan sebutan Belanda Depok memiliki berbagai gereja, sekolah, rumah sakit, dan situs bersejarah lainnya yang menjadi bagian penting dari kekayaan budaya dan arsitektur kota. Dan pihaknya siap mendukung upaya pelestarian warisan budaya yang dilakukan oleh Pemkot Depok. Diketahui acara kunjungan ini bukan hanya sekedar kunjungan Duta Besar Belanda ke Depok, namun juga merupakan bagian dari upaya Quick Win Wali Kota Depok dalam memberikan insentif kepada pemilik bangunan cagar budaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, arus lalu lintas di kawasan Bogor kerap mengalami kepadatan. Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin, langsung turun tangan menertibkan biang kerok kemacetan pada Kamis pagi 17 April 2025. Setelah melakukan peninjauan, Jenal Mutakin menyebut ada beberapa faktor penyebab kemacetan. Yang pertama, kemacetan imbas banyaknya angkot ngetem dan pola penarikan penumpang yang tidak teratur oleh para supir. Angkutan kota angkot masih menjadi penyebab utama kemacetan di sepanjang Jalan Kapten Muslihat, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan sopir angkot yang kerap mengetem di pinggir jalan. Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin, kembali melakukan penertiban terhadap angkot-angkot tersebut. Ia menyebut banyaknya angkot yang menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat sambil menunggu rekayasa lalu lintas yang akan mengalihkan rute angkot agar tidak melintasi Jalan Kapten Muslihat. Alur penumpang harus diatur kembali, termasuk warga yang menyeberang jalan tidak pada tempatnya. Jenal Mutakin juga mengakui banyak keluhan terkait minimnya petugas yang berjaga di kawasan tersebut. Ia menegaskan kepada OPD terkait untuk lebih bersiaga. Dengan langkah tersebut, Jenal Mutakin berharap bisa mengurai kemacetan dan berbagai faktor lain yang menyebabkan kesemrawutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait remaja jatuh dari wahana Jatim Park kami akan hadirkan usai jeda. Tetap di Menyapa Malam Simpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia.
setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan informasi Menyapa Malam dan kita lanjutkan informasi peristiwa berikut ini. Seorang warga negara asing asal Rusia bernama Sergei Elisev ini dilaporkan hilang pada Kamis sore 17 April 2025. Pria berusia 36 tahun tersebut pemirsa diduga terjatuh dari jukung saat memancing di perairan Amet, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali. Warga negara asing asal Rusia dikabarkan belum kembali dari melaut di sekitar perairan Tukatse Amet, Karangasem saat melakukan aktivitas memancing. Ia seorang diri berangkat menggunakan jukung Rabu lalu 16 April 2025. Menurut keterangan dari pelapor, korban bertempat tinggal sementara di salah satu penginapan daerah Banjar Dinas Lebah, Desa Pawakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Tim SAR gabungan pun melaksanakan pencarian korban dengan melakukan penyisiran menggunakan rubberboat dari Pantai Melasti Amet sampai dengan perairan Seraya. Sampai dengan saat ini korban belum bisa ditemukan dan hanya saja tim SAR menemukan jukung korban di perairan Seraya Timur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi peristiwa lainnya pemirsa, di mana sesosok mayat pria ditemukan tewas mengambang dengan kondisi tubuh telah membengkak di aliran Kali Angke, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dari tubuh korban, polisi menemukan banyak identitas termasuk salah satu identitas warga negara asing. Sesosok mayat pria ditemukan mengapung di aliran Kali Angke, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Awalnya mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh petugas kebersihan saat sedang mengangkut sampah. Petugas UPK Badan Air dan BPBD DKI Jakarta langsung kemudian mengevakuasi jasad tersebut menggunakan alat berat, di mana saat proses evakuasi dompet korban ditemukan di saku celana kirinya. Mendapati laporan tersebut, petugas identifikasi Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat yang tiba ke lokasi langsung melakukan identifikasi dan olah TKP untuk mencari kemungkinan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Angga, salah satu petugas UPK Badan Air, mengatakan penemuan mayat ini terjadi saat dirinya sedang melakukan pembersihan sampah di aliran kali, di mana saat ditemukan tubuh korban dalam keadaan mengapung dan tubuh telah membengkak. Oh, kita lagi bersih-bersih sampah, Pak. Muat sampah ke mobil. Lagi muat banyak sampah, ternyata ada pala. Kiranya apa gitu, digeser ternyata mayat. Langsung ditaruh itu di atas, kita taruh, baru ngabarin teman-teman karena ada mayat. Oh, pakai alat kita, Pak, alat belat beko, dinaikin ke atas, ketaruh gitu. Udah agak membiru, bengkak, udah kayak sekitar 1 hari lebih lah. Kayaknya laki-laki sih, Pak, kayak orang dewasa gitu. Oh, nggak ada sih, emang ini aja. Berarti saat ini lagi diidentifikasi, Pak ya? Iya, Pak, siap. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan, AKP Aprino Tamara, mengatakan dari hasil pemeriksaan sementara, pihaknya menemukan banyak identitas di dompet korban, termasuk salah satu milik warga negara asing atau WNA, namun belum bisa dipastikan korban ini merupakan warga negara asing atau bukan, lantaran masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Jadi untuk identitas, kita menemukan banyak identitas di kantong celana korban. Jadi kebetulan identitas tersebut bukan cuma satu orang, bahkan ada WNA di situ, ada identitas WNA. Nah, maka dari itu kita saat ini masih dalami mengenai kemungkinan-kemungkinan yang ada. Namun kalau dari identitas tersebut kita belum bisa pastikan apakah itu sesuai dengan identitas atau bukan. Untuk identifikasi sementara dari pihak Inapis tidak ditemukan luka terbuka ataupun kemungkinan adanya penganiayaan yang dilakukan. Cuman untuk memastikan itu, setelah ini kita akan melakukan tindakan otopsi di Rumah Sakit RSCM. Guna kepentingan lebih lanjut, selanjutnya jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk dilakukan otopsi. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, warga bernama Tuwarno, 60 tahun yang sebelumnya dilaporkan hilang saat hendak berkebun di kawasan hutan desa Dilem, akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat namun lemas. Dan dari korban, pemirsa berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan yang tidak jauh dari belakang rumahnya sendiri. Kantor SAR Cilacap menerima informasi adanya 1 orang hilang di hutan desa Dilem, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo. Kepala Kantor SAR Cilacap, M. Abdullah, menyebutkan bahwa kejadian bermula pada Rabu 15 April 2025, sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia Barat, di mana Survivor Turnano, 60 tahun, diperkirakan pergi ke hutan berjarak kurang lebih 1 km dari rumah dan tidak kunjung kembali. Menerima laporan tersebut, tim SAR gabungan langsung berkoordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat setempat guna melakukan pencarian di sekitar LKP dan di tempat-tempat yang dicurigai korban beristirahat. Akhirnya tim SAR gabungan berhasil menemukan Survivor dalam keadaan selamat, sedang jongkok di semak-semak dan keadaan lemas. Selanjutnya Survivor dievakuasi ke rumah keluarga dan dibawa ke Rumah Sakit Palang Biru Kutuarjo untuk penanganan medis lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang remaja terjatuh dari wahana 360 derajat pendulum di Jatim Park 1 viral di media sosial. Sabuk pengaman diduga terlepas menyebabkan korban alami patah tulang dan harus dirawat di rumah sakit. Peristiwa tak terduga terjadi di Jatim Park 1, Kota Batu, Jawa Timur, saat seorang remaja berinisial RDP 14 tahun terjatuh dari wahana permainan 360 derajat pendulum. Kejadian ini terekam dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial. Insiden tersebut terjadi pada Selasa 8 April sekitar pukul 16.05 waktu Indonesia Barat dan diduga disebabkan oleh sabuk pengaman yang tiba-tiba terlepas saat wahana beroperasi. Setelah insiden terjadi, operator wahana segera menghentikan permainan dan memberikan penanganan awal dengan membawa korban ke klinik terdekat. Tak lama kemudian, korban dirujuk ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, korban mengalami patah tulang kaki serta cedera pada tangan. Pihak wahana mengklaim bahwa sebelum permainan dimulai, sabuk pengaman milik korban telah dipastikan terkunci oleh operator. Sementara itu, perwakilan dari keluarga korban telah melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa berikut ini. Pemirsa, seorang anak angkat di Pariaman Timur, Sumatera Barat menabrak ayah angkatnya hingga tewas menggunakan mobil pada Rabu sore 16 April 2025 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, pelaku diduga mengalami masalah kejiwaan dan sengaja menabrak korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Insiden ini bermula saat keduanya pergi mencari angin bersama dan anak tersebut meminta uang jajan sebesar Rp10.000. Namun ditolak oleh korban yang mengaku tidak memiliki uang. Penolakan itu memicu emosi pelaku yang kemudian mengemudikan mobil secara ugal-ugalan. Merasa tidak nyaman, korban meminta diturunkan di depan rumah sakit. Saat setelah turun, pelaku diduga sengaja menabrak korban sebanyak 2 kali yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dari video yang beredar, warga beramai-ramai berusaha menghentikan mobil tersebut. Saat setelah menabrak, warga melempari mobil dengan batu untuk menghentikan aksi gila sang pengemudi. Dari hasil penyelidikan sementara, diketahui bahwa pelaku kerap keluar masuk rumah sakit jiwa. Dan saat ini polisi tengah melakukan konfirmasi kepada pihak rumah sakit terkait untuk memverifikasi riwayat kesehatan mentalnya, di mana status kejiwaan pelaku masih dalam pemeriksaan dan akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, Adelia Saptiarina, Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi, pemirsa, sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Malam Sport edisi kali ini. Dan saya, Selis Regar, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.